Kajian Tahdzibul Akhlak. Targetnya gitu ya, targetnya untuk memiliki gitu ya, ya sebutnya menggapai lah, meraih, memiliki al-akhlakul karimah. Ya, di mana al-akhlakul karimah itu di bab kemarin ya, masih tentang bab ini. Ternyata al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Dan yang disebut berakhlakul karimah itu ya seperti di ayat doanya Nabi Ibrahim itu ya, yang auzubillahi minasyaitonirrajim, yang Robbi la tukhzini wa la tuhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada saat seluruh manusia dibangkitkan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali, nah inilah yang disebut memiliki al-akhlakul karimah. Illa man atallaha biqalbin salim, ya kecuali yang datang menghadap kepadamu dengan membawa hati yang bersih. Ya, bersih dari seluruh penyakit hati. Itulah hanya yang berakhlakul karimah itu yang memiliki hati yang bersih dari segala penyakit hati. Nah ini masih tentang al-kibru ya, judulnya masih tentang al-kibru, kibria, takabur, itulah ininya sebutan lainnya, al-kibru, kibria, takabur. Masih tentang apa saja yang menjadikan seseorang takabur. Ya, garis besarnya ada dua hal yang bersifat agama, keagamaan, dan yang bersifat keduniaan. Nah, yang kemarin ya baru selesai ya, baru selesai dua halnya, ada dua yang menjadikan seseorang takabur dengan hal yang bersifat keagamaan, yaitu ilmu dan amal. Nah, ternyata takabur dengan hal seperti itu pun ada berarti. Dan sudah selesai pembahasannya. Berarti sekarang bagian yang kedua, yaitu ya yang takabur, yang menjadikan seseorang takabur itu dengan hal-hal yang bersifat keduniaan berarti. Ya, kalau dengan yang bersifat keagamaan itu dua macam ya, ilmu dan amal. Kemarin lah dengan apa, lumayannya sangat dalam gitu pembahasannya, terutama tentang ilmu. Karena yang dimaksud ilmu di sini kan ilmu agama. Itu kan mengapa seseorang mempelajari ilmu agama tapi malah jadi takabur, kan aneh sebetulnya. Ya tapi ya seperti itulah ya, seperti yang sudah dijelaskan sampai kepada ya bagaimana cara mengatasinya, menyembuhkannya lah, karena persisnya ini kan jadi penyakit hati. Yang disebutnya ini kan jadi penyakit hati gitu ya, takabur itu penyakit hati. Sekarang bagian yang kedua, yaitu takabur dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Nah, ada beberapa hal itu ya yang bersifat keduniaan gitu disebutnya. Satu, nasab, keturunan. Kemudian yang kedua, fisik nantinya ya. Yang ketiga, harta. Ya, yang keempat yang keempat itu apa namanya bahasa kitanya ya, power lah, karena memiliki kekuatan. Di antaranya merasa memiliki kekuatan itu karena memiliki pengikut yang banyak. Nah, nomor satu nih tentang nasab ini, lanjutan itu begini ya. Karena takabur ini al-kibru, kibria, takabur lah sebutannya ya. Ini kan tidak akan terjadi itu pada diri seseorang tanpa ujub terlebih dahulu.
tanpa ujub ya ininya apa namanya langkah atau jalur itulah alur sampai seseorang itu menjadi takabur, pasti ujub dulu, nggak akan ada takabur tanpa ujub. Nah kalau ujub itu membanggakan diri, bangga terhadap diri sendiri tanpa membandingkan dengan orang lain. Yang membanggakan dirinya, memandang dirinya hebat, memandang dirinya tinggi, tapi tidak membandingkan dengan yang lain. Itu pun sudah mencelakakan. Banyaklah kemarin juga mencelakakannya seperti apa. Nah kalau ini lanjutan itu dari ujub, takabur. Setelah memandang dirinya tinggi, memandang dirinya hebat, kemudian dia melihat yang lain, membandingkannya dengan yang lain yang menurut dirinya, ya dirinya lah yang lebih tinggi, lebih hebat, kemudian merendahkan orang lain. Nah sekarang yang ke bagian pertamanya dari hal yang membuat seseorang takabur dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Yang pertama adalah nasab, garis keturunan. Yang tentunya merasa dirinya itu dari garis keturunan leluhurnya gitunya, orang-orang yang menurut dirinya orang hebat. Ya, orang yang hebat, orang yang ya ini sifatnya keduniaan lagi ya. Falazilahu nasabun syarifun yastahkiru man laisa lahu zalik. Ya, orang yang merasa gitulahnya, orang yang merasa dari garis keturunan yang terpandang, yang mulia, bisa jadi ini ya merasa leluhurnya itu dari orang-orang atau orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang mulia, bisa dengan keduniaan, padahal mereka orang-orang yang durhaka kalau tinjauannya agama. Entah karena apa, karena kekayaannya gitulah, merasa sebagai turunan, garis keturunan itu leluhurnya itu orang-orang yang kaya, padahal orang-orang yang durhaka, tapi tetap mereka merasa bahwa dirinya itu berasal gitu atau ya berasal dari garis keturunan yang demikian. Orang-orang memandang leluhurnya itu orang yang hebat, orang terpandang, terhormat karena sebagai orang kaya. Padahal bisa jadi mereka itu orang-orang yang durhaka. Yang seperti ini banyak terjadi pada orang-orang kafir, terutama banyak yang merasa mulianya itu karena leluhurnya itu orang kaya. Apalagi kemudian katakanlah dia sendiri, padahal belum tentu sih ya. Belum tentu dia ini disebutnya sebagai ahli warisnya apaan acan mewariskan hartanya ge bapak ti heula maneh. Bapak ti heula dan ngawariskeun bapak nu paeh kana hirup. Tapi itulah hanya nepi ka ditu ka dieu teh perlu bodyguard. Padahal nu beunghar mah bapana. Tapi dia kan membanggakan leluhurnya yang terhormat, bisa karena hartanya, bisa karena apalah gitu ya. Nah, orang yang memiliki atau yang merasa gitulahnya memiliki leluhur yang terhormat, terpandang, meskipun ya kalau menurut Islam lah itunya, menurut Islam kan semestinya seseorang terhormat, berderajat tinggi itu kan dengan ketakwaan, bukan dengan kekayaan. Ya bukan dengan ketakwaan. Nah, nanti juga di bab ini ada. Pantas kalau di banyak ayat sebetulnya ya, cukup banyak lah ayatnya. Di antaranya yang saya ingat ini yang keluarga. Bukan keluarga atau saudara, ini ayat yang pendek ini ayat naon itu teh
anu innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun itu kan ayat, artinya Allah yang berfirman, saudara itu siapa? Sesama mukmin. Nah, apalagi dengan ayat yang ini, ayat An-Nisa 69 itu tuh yang sangat-sangat jelas, yang betul-betul menjadi apa namanya ya, bahkan suka disebut lebih dari saudara gitu kan sebutannya, ya, lebih dari saudara. Itu yang betul-betul akan menjadi saudara, bahkan lebih itu dari saudara. Maksud saudara itu lebih dari saudara nasab atau kaitan darah, yaitu yang 4 kelompok: para nabi, para siddiq, para syuhada, kemudian orang-orang yang soleh. Ini Allah menyebut ada 4 kelompok nih ya, yang apa namanya, yang masuk surga. Yang masuk surga itu ada 4 golongan orang. 1 Pak Nabi, 2 Siddiq, 3 Syahid, yang keempat soleh gitu, orang-orang soleh. Allah menyebut mereka inilah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Itu di ayat An-Nisa 69-nya demikianlahnya. Allazina an'amallahu alaihim, mereka inilah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Yaitu ada 4 macam, 4 golongan lah itu orang. Nah, di awal ayat tersebut, mayyuti'illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat minan nabiyyin, yang 4 barusan. Nah, itulah sebetulnya di mata Allahnya hakikat apa lebahnya namanya bahasa Sunda nama dulur gitu ta. Eta dulur nusa bener nama. Nah, orang-orang yang ikatannya, kalau sekarang ya misalnya ikatan saudaranya itu kan karena sebutannya kita kan ikatan darah, keluarga itu, orang tua, anak, adik, kakak, sepupu, itu ikatan nasab gitu, ikatan darah. Itu saudara, iya, tapi kan ini ikatannya ikatan darah, disebutannya nasab, keturunan, garis keturunan sebutlah. Nah, di mata Allah di mata Allah saudara yang sesungguhnya gitu bagi seseorang itu adalah kalau sama-sama bertakwa. Itulah saudara sesungguhnya. Nah, itu nanti yang akan dikumpulkan bersama 4 orang tadi, semuanya orang yang bertakwa, ini pasti para nabi, para siddiq, para syahid, orang-orang yang soleh, ini semuanya orang-orang yang bertakwa. Itu sebetulnya hakikatnya, itunya saudara sesungguhnya bagi seseorang itu karena iman lah gitu kan, iman dan takwa. Nanti ada hadisnya yang redaksinya demikian, di mana orang-orang mengaku saya ini anaknya si Anu, saya anak si Anu. Bukan, nasab itu bukan karena itu, itulah seolah-olah bukan, nasab itu bukan nasabnya nasab lah, nasab de hubungan namanya saudara gitulah. Bukan, itu hubungan saudara di mata Allah itu bukan karena hubungan darah. Nanti ada hadisnya. Nah, orang yang merasa nih memiliki kemuliaan karena leluhurnya orang seperti apa. Nah, ini saya katakan ini di bab ujub juga samanya, karena seseorang ujub itu dengan garis keturunan. Ujubnya belum ke takabur kan. Kalau ujub kan baru sampai kepada membanggakan diri tanpa merendahkan yang lain. Nah, di bab ujub juga sama hal ini, ada seseorang merasa bangga karena dirinya ini leluhurnya seperti apa. Nah, itu telah dong aku turun hayam buruk. Hayam buruk kan patih pangkatnya gitu, patih Gajah Mada. Nah, beda jeung turunan hayam pelung atuh sarua wae lah. jeung hayam puyuh, jeung hayam cangeh gara sarua hayam lah pokoknya mah. Kalau ini sampai ke takabur, nah artinya berlanjutlah dari ujub itu kemudian sampai merendahkan, menghina orang yang leluhurnya gitu bukan orang terpandang, bukan orang terhormat.
Wa in kana arfa'u minhu amalan wa padahal ini kan selalu kan rujukannya mesti Islam lah gitunya, mesti Islam. Menurut Allah itu yang paling mulia itu siapa? Kan bukan karena anak si anu, anak si fulan, bukan. Yang paling bertakwa yang paling mulia di mata Allah itu kan yang paling bertakwa, itu Allah sudah menetapkan demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Dan ini kan sudah disabdakan oleh Rasulullahnya ketika Rasulullah memarahi 3 orang yang katanya mau mengikuti Rasulullah, tapi setelah diterangkan Rasulullah seperti apa, oh berarti kita ini harus lebih, kita ini harus begini, berarti harus lebih di sini, berarti jadi beda begitu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW kan ketika marah, betul-betul marahnya Rasulullah kepada ketiga orang ini, karena orang ini mengatakan demikian. Nah, kalau itu kan ya, kalau seperti itu kan cukup bagi Nabi, karena Nabi kan tidak punya dosa. Nah, kalau kita, maka kita harus begini. Saya akan begini, kata yang pertama. Yang kedua, saya akan begini. Ternyata semuanya malah jadi beda dengan Nabi. Rasulullah SAW marahnya luar biasa. Ya, sampai yang mengisahkan hadis itu kan Aisyah mengatakan sangat terlihat tuh kemarahan Rasulullah itu di wajahnya. Nah, ketika Rasulullah memarahi ketiga orang yang seperti itu, Rasulullah mengatakan inna a'lamakum wa atqakum. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah itu adalah aku. Itu kan kadar kemuliaan, tingkat kemuliaan seseorang itu seperti yang Allah firmankan tadi, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Nah, ini semata-mata gitu ya. Ada orang yang demikian, berarti ada orang yang sampai takabur karena leluhurnya siapa, orang tuanya siapa, kakeknya siapa, gitulah pokoknya leluhurnya ya. Ini kan kaitannya nasabnya, garis keturunan. Maka dia merendahkan orang lain yang bukan lah gitunya, bukan berasal gitu dari garis keturunan orang terpandang, orang terhormat. Wa in kana arfa'a minhu amalan wa ilman. Padahal orang yang dianggap rendahnya itu sebetulnya mereka itu lebih tinggi ilmu dan amalnya. Tapi kan ini ukurannya keduniaan. Ini kan sombong, ini karena keduniaannya ya, sombongnya kan bukan dengan ilmu dan amal. Justru kan kalau tolok ukurnya Islam, cek orang itu liar jelema teh itu malah menganggap rendah kepada orang yang ilmunya tinggi dan amalnya banyak. Dia merasa lebih mulia karena bapaknya orang kaya, karena bapaknya pejabat tinggi. Ya karena bapaknya gitulah karena bapaknya bisa jadi bapaknya orang kaya, bapaknya pejabat tinggi, itu merasa dirinya itu ya orang terpandang lah. Padahal nu terpandang tuh bapak nah gitu. Itu pun kan terpandangnya bukan dengan hal yang apa namanya, bukan hal yang ditetapkan oleh Allah. Karena sebetulnya kan terpandang, terhormat, mulianya seseorang menurut tolok ukur dari Allah itu adalah yang paling bertakwa, bukan karena kaya, bukan karena jabatannya. Kalau karena misalnya kekayaan, karena jabatannya, contoh juga sudah ada bagaimana Fir'aun, jabatannya raja, mulia nggak? Dihinakan kan oleh Allah, disiksa, dilalap-lalap dan balong. Fir'aun teh soal tapal mimitina seta, tapal mimitina dilalap-lalap di balong. Kemudian Korun karena kekayaannya kan, dan memang dia jadi takabur, Korun sendiri jadi takabur karena kekayaannya. Apa benar gitu kan? Apa benar kalau Korun itu orang yang terpandang, terhormat, mulia karena kayanya? Sama oleh Allah juga dicelakakan. Bukan itu berarti yang menyebabkan seseorang terpandang, mulia, terhormat. Allah sudah jelas menetapkan tolok ukur lahnya dari Allah itu, artinya
Manusia juga harus itu, berarti yang dipakai oleh manusia ya harus itu. Nah, karena kalau manusia menetapkan sendiri, nah inilah ada yang merasa takabur karena turunan. Kemudian yang kedua nanti ada yang takabur karena fisiknya. Dulu itu pernah terjadi, kaum Ad demikian. Kaum Ad itu mereka takabur karena fisik mereka. Sampai kemudian kaum Ad ini dulu kan menjajah ke sana kemari, memang gak ada yang kuat karena fisik mereka tinggi besar. Kalau dulu kan berperang gitu, berperang itu kan betul-betul berhadapan. Nah, kaum Ad ini orang yang demikian diazab oleh Allah, mereka takabur dengan fisik. Kemudian dengan hartanya juga nanti, contohnya tadilah korun guys, lalapkeun karena tanah selesai. Ya ditenggelamkan oleh Allah itu kan dengan seluruh hartanya, dengan orangnya sekaligus gitu. Korun itu ditenggelamkan oleh Allah, amblas gitu masuk tanah rata tanpa bekas. Karena akhirnya kusaraya di tangan harta karun teh. Jatuh dengan harta karun di Indonesia, ari karun orang mana atuh nya harta aya di dieu, kirun aya di dieu mah. Nu aya di Indonesia mah kirun lain karun atuh. Barina ge sok salah wae. Nah, orang yang bangga asalnya dari ujubnya, orang yang ujub membanggakan diri karena garis keturunannya. Dia merendahkan orang lain berdasarkan garis keturunan, padahal sesungguhnya orang yang dia anggap rendah, dia anggap lebih, itunya lebih rendah dari dirinya itu, bahkan orang yang tinggi ilmu dan amalnya tetap dia merendahkannya karena merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya tinggi itu karena keturunan dengan biksa belen. Meskipun bukan dengan misalnya bukan karena orang tuanya lah katakannya, orang tuanya atau kakeknya, ya pokoknya garis keturunan lah itu sampai kepada orang tuanya. Benar kalau orang tuanya itu bahkan orang yang mulia karena ulama misalnya. Nah iya pika sebelen, saya kan anak ustad, ustad bapak mana gitu, dari mana sah? Tetap dia bangga karena ini kan soalnya kan bangga karena keturunan ya. Bapaknya atau orang tuanya itu seorang ulama besar misalnya. Lalu dia merendahkan orang lain itu yang sebetulnya kalau dibandingkan dengan dirinya orang lain itu ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih banyak. Begini bangga karena nasab gitu ya, bangga karena nasab. Dan yang banyak terjadi kalau gitunya, kalau orang tuanya itu orang kaya, orang tuanya itu pejabat, banyaklah yang takabur karena orang tuanya yang demikian. Dari anak ustad mah loba oge sih. Loba oge. Bapak saya kan ulama besar. Banyak juga ternyata yang demikian. Jadi merasa seolah-olah dirinya itu semulia bapaknya yang ulama besar, padahal dirinya itu ilmunya nggak ada, amalnya juga kurang, tapi tetap dia merendahkan orang lain karena itu bukan dari keturunan orang terpandang, orang terhormat. Padahal yang dianggap hina lah oleh orang tersebutnya, yang dianggap hina, yang direndahkannya itu mereka sebetulnya yang ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Kalau menurut ukuran tolok ukur Allah mah anu kamari teh nanti surat naon teh anu orang-orang kafir itu menghina, merendahkan orang-orang yang beriman. Lah surat nanti kamari teh Al-Baqarah 2 orang baca deui gerayat eta nya Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 212. 212. Coba kita lihatnya Al-Baqarah 2 ayat 212. Ini kan sudah saya catat itunya ari keur ngadares gitu, ari keur ngadares sok. Aya nu kacatat ta. Mana tuh ayatnya sebentar nih. Ini nih ayatnya. Zuyina lillazina kafaru al hayatud dunya. Kieu murukan dah.
Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya. Di kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Tak begini nih tah. Wa yaskharuna minallazina amanu wallazina taqau, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Wa yaskharuna minallazina amanu, mereka menghina, hanya merendahkan orang-orang yang beriman. Orang kafir pasti demikian. Karena tolok ukurnya dunia kan, karena tolok ukurnya dunia. Mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Wallazina taqau fauqahum yaumal qiyamah. Nah, sedangkan orang-orang yang bertakwa, di sini Allah sudah menyebut bertakwa, bukan lagi beriman. Wallazina taqau, sementara orang-orang yang bertakwa, fauqahum yaumal qiyamah, mereka itu di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Ya, orang kafir merendahkan, menghina orang-orang yang beriman. Padahal pada hari kiamat orang yang bertakwa itu lebih di atas, jauh itu lebih. Kalau ini melihat ini, karena manusia di orang kafir itu kan dinyatakan oleh Allah sebagai syarrul bariyah. Mereka itu ada ayat yang menyebut fidarkil asfal, di nerakanya pun di yang paling bawah gitu, di kerak neraka. Nah, orang-orang kafir itu kan sampai betul-betul kalau dengan ketika Allah menyebut azab neraka itu kan dengan berbagai sebutan, ada azabun alim, azabun syadid, ada azabus sa'ir, ada azabum muhin. Tak azabum muhin deh azab yang menghinakan. Menghinakan, betul-betul dihinakan, direndahkan oleh Allah sedemikian rupa, itu azabnya itu azab yang menghinakan. Nah, orang kafir yang di neraka, yang di dalam nerakanya, di kerak neraka yang paling dalam, itulah yang paling hina. Sementara orang yang bertakwa justru kan diangkat oleh Allah kan derajatnya. Ini nih ayat pada hari kiamat, orang-orang yang bertakwa itu kan derajatnya lain bandingkeun. Orang yang bertakwa itu bisa menempati derajat paling tinggi, bahkan sampai di surganya pun di surga di tingkatan paling tinggi. Sementara orang-orang kafir, mereka itu di nerakanya pun di neraka yang paling dalam. Pantaslah kalau diantaranya mereka itu, orang kafir itu, ada yang menyesal dengan mengatakan, andai aku ini menjadi tanah saja. Ternyata setelah diazab yang menghinakan, betul-betul dihinakan oleh Allah sampai ke yang paling rendah, menjadi makhluk Allah yang paling hina. Eta nu ayatna nu summa nanti teh summa rodadnahu asfala sapilin, jadi yang paling rendah. Padahal asalnya kan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, makhluk terbaik di antara semua makhluk itu kedudukannya, derajatnya paling tinggi manusia, tapi bisa berbalik itu keadaannya. Rodadnahu asfala sapilin itu justru tingkatan manusia itu menjadi makhluk yang paling buruk. Nah, ketiga di dunianya seperti ini mereka, ayat ini Al-Baqarahnya, orang-orang kafir di kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Hari orang Islam indah dunia teh, mana sih gak kafir atuh. Kok Allah teh ke orang kafir dunia indah mah. Zuyina itu ayat nage aja sok-sok catat ayat ya Al-Baqarah 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Matangna baretah, jadi nanti betah di dunia. Kenapa? Oh, indah dunia bagi mereka, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Ini sih karena agamanya ya, menghina mereka itu, merasa itu derajat tingkatan mereka itu lebih rendah. Yang direndahkannya, yang dihinanya siapa?
Nah ini orang yang beriman yang sebetulnya mereka orang beriman anggaplahnya kalau dibandingkan dengan kafir, mereka orang yang berilmu dan beramal. Orang beriman pasti ke surga. Dan ke surga itu karena beramal. Sampai kepada kan orang yang hanya ada iman sebesar debu di dalam hatinya, pada akhirnya orang ini kan akan ke surga. Pantas kalau ku Imam Bukhari teh kakodok wae ku Imam Bukhari nya dalam Kitabul Iman gitu ya, Kitabul Iman di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat sebuah judul iman adalah amal. Pantas iman sebesar debu pun akan memasukkan seseorang ke surga. Karena orang itu punya amal berupa iman. Meskipun hanya itulahnya imannya hanya sebesar debu dan hanya itu yang dia miliki, tetap dia akan ke surga. Pada akhirnya orang seperti ini pun akan ke surga, hanya di nerakanya paling lama. Itu jangan lupa nya bisi ke surga gini gitu ge. Nya ke surga itu kan hanya di nerakanya paling lama. Nah kembali ke sini nih ya, nah orang yang merasa itu dirinya itu memiliki orang tua kah, kakeknya atau leluhurnya sebagai orang yang terpandang, terhormat, kemudian dia merasa dirinya itu sebagai orang yang terpandang, terhormat, lalu merendahkan orang lain, padahal hakikatnya kalau menurut Allah justru yang direndahkannya itulah yang sebetulnya lebih tinggi derajatnya karena mereka berilmu dan beramal. Mereka berilmu dan beramal kan karena ketakwaan lah tadi kan intinya kalau tolok ukur gitu. Kalau tolok ukur dari dari Allah itu kan yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Ya, bukan karena bapak saya anak Nabi Adam cilaka. Qabil kan ada kan bapaknya Nabi, kemudian anak Nabi Nuh juga ada yang celaka bapaknya Nabi. Sama sekali berarti tidak menjamin, ya sama sekali tidak menjamin lah itunya jadi betul-betul kalau seseorang itu kebetulan aja kemarin kan di dalam Kitabur Riqaqnya tentang ini kan tentang yang dihisabnya itu kan judulnya kemarin ya, barang siapa yang dihisab oleh Allah dengan cara hisaban yang detail sampai ke amal terkecilnya pun dijadikan hitung-hitungan, pasti akhirnya celaka, pasti hasilnya masuk neraka dulu. Hadis kemarin kan yang terakhir itu bagaimana sih dihisab di akhirat. Seseorang itu didudukan di satu tempat, kemudian diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Ketika melihat sekelilingnya neraka yang terlihat, eta waktu dihisab itu demikian. Waktu dihisab itu situasinya demikian, melihat ke sekelilingnya ternyata neraka. Ningali neraka nangis mau bisa ngomong sih kan apa. Melihat nerakanya pun pasti sudah paingan merenannya geus teu ngomong lah, da mau bisa ngomong sakalah teh geus mending leungeun mana kan ngomong mah. Karena kan ketika diajak bicara seperti itu, yang bicara kan bukan mulutnya kan seseorang, tapi anggota badannya, dan mereka tidak akan berdusta. Nah wa qad yatakabbaru ba'duhum fayanafu an mukhalatatin nas. Benar kejadian sebetulnya ininya kalau melihat apalagi di dunia selebritis sebutannya. Nah ada bahkannya sebagian seseorang itu karena ketakaburan dengan hal seperti ini, mereka itu jadi tidak mau berbaur gitulah, tidak mau berbaur, tidak mau bergaul dengan orang lain yang menurutnya tidak sederajat. Tuh ketukan itu kadi kudu dikawal atuh mayar bodyguard ge sabaraha. Banyak kan yang seperti ini itunya, terutama selebritis dunia lah itulah. Kalau selebritis dunia itu kan itu dia bodyguard di sekelilingnya, ulah batur ngadeukeutan ge.
Kalau ada yang mau mendekati kan, oh bodyguardnya lah itu dengan sigap menghalangi. Ulah karena ini siapa? Sah sih itu jalan Pak. Tapi kan menurut dunia mereka demikian. Ya menurut dunia mereka lah gitunya ya demikian lah. Ya panu terkenal mah bapana, tapi budak lagi kudu make bodyguard segala. Nu terkenal mah bapana, selebritis mah bapana, budak lagi kudu. Bahkan kalau ada paparazzi yang mengambil apa namanya fotonya gitunya tanpa sepengetahuan diambil, maka kalau sudah ada wajahnya itu sampai tidak boleh ada yang melihat. Bisa aksi gitu-gitu teuingnya hirupnya. Teboboh jeung batur keluar kudu dikawal. Aya nu yang mau menghampiri juga dihalangi sama bodyguard. Beres balaja balik ka imah, bener-bener sepi hidupnya. Itu normal sebetulnya, namun kalau kita melihat ya manusia itu makhluk sosial, biar bagaimanapun haruslah katakannya harus berinteraksi dengan sesama manusia. Apalagi kan banyak ibadah nih kalau meninjaunya kacamata Islam gitu ya. Banyak sekali sebetulnya kan ibadah yang pelaksanaannya itu terkait dengan sesama manusia. Kalau yang ibadah langsung antara seseorang dengan Allah seperti sholat misalnya, nggak ada kaitan seseorang sholat itu langsung dengan Allah, nggak ada kaitan dengan orang lain. Justru kalau dikait-kaitkan dengan orang lain jadi salah, jadi ria misalnya. Nah, atau ibadah sholat dikaitkan dengan orang lain. Ada yang demikian, justru ibadah itu lebih banyak yang pelaksanaannya itu ya terkait dengan sesama manusia. Nah ini hidup seperti ini. Bahkan adanya yang takaburnya itu sampai tidak mau dia bergaul dengan sesama manusia. Yang keluar itu justru selalu merendahkan, selalu menghina orang lain. Fayaqulu li ghairihi, nah kepada orang lain itu seolah-olah ini mengatakan man anta, kamu siapa? Seolah-olah, bukan seolah-olah, dia merendahkan dan dia merasa orang seperti itu tidak pantas untuk duduk bersama dengan saya. Harus sesama seleb lah. Gitu. Harus sesama selebritis deui barulah dia ini merasa satu inilah gitunya selevel, satu tingkatan. Kalau dengan masyarakat biasa nggak bisa. Paling menanyakan seperti ini, man anta, man abuka, kamu siapa? Kamu ini turunan apa? Turunan siapa? Bapak kamu siapa? Pak ana fulan ibnu fulanin. Kalau saya kan Fulan bin Fulan. Nah kamu alah gitulah. Begitu lu siapa? Ingat si Benyamin itu. Lu siapa? Woi, mana aja lo? Seperti paling panggil si Mandra mah. Biasalah. Nah ini pokoknya merendahkan orang lain ya, karena ini takaburnya. Takabur artinya merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih itulah dari orang lain karena garis keturunan. Tadi intinya lahnya garis keturunan karena nasabnya, garis keturunan atau nasabnya, bapaknya kah, kakeknya kah, itu yang dibanggakannya sehingga dirinya itu merasa seperti mereka. Ya katakan seperti bapaknya yang selebritis, bapaknya yang pejabat, bapaknya yang orang kaya. Nah padahal dia sendiri nggak punya kekayaan apa-apa, semuanya juga kekayaan orang tuanya. Yang ulama yang mulia itu bapaknya, nah dia sendiri siapa? Dia sendiri bagaimana? Itunya takabur karena itunya, karena yang demikian. Nah sekarang bagian ininya berarti mengobatinya, karena kalau sudah jadi takabur ya tetap saja itu adalah penyakit hati yang harus diobati, yang harus dibersihkan tadinya. Karena yang disebut di awal tadi saya katakan yang disebut berakhlakul karimah itu bersih dari segala penyakit hati, harus itu dibersihkan. Segala penyakit hati itu harus dibersihkan. Nah sekarang mengobatinya.
lumayan agak panjang nih. Satu, berdasarkan riwayat Qadruwiyah. Ini yang kemarin saya katakan tentang Abu Tolhah kan memanggil Bilal. Abu Tolhah kan memanggil jadi mengambil itu. Abu Tolhah yang memangnya Abu Tolhah itu ya seorang orang kaya, seorang yang harismatik, pokoknya lah itulah orang yang demikian. Memanggil Bilal maghrib, aduh di hadapan Nabi eta ka Bilal ngageroan gitu. Gurob eta nama dina hadis mah gurob gagak. Alah tuh Bilal ngageroan gitu ka Bilal. Ini satu lagi nih kejadiannya, makanya saya ingat itu Abu Tolhah atau Abu Dzar. Abu Dzar nih ada kejadian juga saya mengalami. Hadisnya riwayat Ibnul Mubarak ini ya. Anna Aba Zarin qala, Abu Dzar berkata. Nah artinya Abu Dzar ini yang pernah mengalami hal demikian, kemudian Abu Dzar meriwayatkan kejadiannya karena ini terkait dengan Rasulullah SAW nih di dalam hal ini. Diriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, qawaltu rojulan. Saya berdebat setelahnya, saya berdebat rojulan dengan seseorang inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dekat Nabi, saya berdebat berselisih dengan seseorang di dekat Rasulullah SAW. Fakultu lahu, kemudian aku berkata kepada orang tadi, yabna sauda, ayo budak hidung, budak hidung di orang jadi beda tuh. budak hidung di orang jadi tuyul. Aduh, Ibnu Sauda nyamam kurang lebih sama lah gitu. Maghrib sih ya, mun jeung di orang mah kageran teh. Kemudian saya berkata kepadanya, naon si aspal? Nah gitulah kurang lebih demikiannya maknanya. Artinya ini memerdahkan karena memang tadi berdebat berselisihnya dengan seseorang yang berkulit hitam. Ya kurang lebih demikian lah, nyebut maghrib lah, nyebut aspal lah, nggak sebut tahun lah pokoknya emang sih si mangsi. Fagodiban Nabiyu, wah tayo kemudian Nabi SAW marah. Abu Dzar memanggil demikiannya kepada orang-orang tadilahnya orang lawan itu berdebat atau berselisihnya. Fagodiban Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW marah waqala dan beliau bersabda, ya Aba Dzarin laisa libnil baydai ala ibnis saudai fadlun. Wahai Abu Dzar, tidak ada sama sekali bagi orang yang berkulit putih dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam itu keutamaan apapun. Artinya kalau hanya berdasarkan warna kulit emang ada keutamaannya. Ada sampai hari ini nu rasis aya keneh sih. Terutama pendukung ultrasna itu Aisro jeung Lazio pendukung ultras eta rasis dah. Masih banyak sih sampai hari ini yang demikian, yang merasa itu warna kulit dari warna kulitnya, makanya sebutnya kan rasis. Nah, orang yang berkulit putih itu merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Nah, padahal ini dari zaman dulu, berarti 15 abad yang lalu nih Rasulullah SAW sudah menyampaikan hal ini. Wahai Abu Dzar, laisa libnil baydai ala ibnis saudai fadlun. Tidak ada kelebihan apapun. Orang yang berkulit putih tidak memiliki kelebihan apapun dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Semata-mata berarti kan hanya dari warna kulitnya. Apa sih keutamaannya? Enggak. Kau mau lamun kieu mah di Amerika saya lihat sebuah tayangan di Amerika di Philadelphia. Kota Philadelphia, kota atau provinsi? Pak Bolita di Amerika mah kota urnya Philadelphia mah.
anu apal teh eta we Philadelphia 76ers anu eta apal teh Chicago Bulls atau apal. Di sana itu banyak ini disebutnya teh kota zombie itunya. Ini ada saya lihat sebuah tayangan gitu, dia berkeliling-keliling di mungkin hanya di beberapa tempat sihnya di kota Philadelphia. Mereka menyebutnya kota zombie karena di sana itu banyak pemakai narkoba yang jatuh miskin jadi gelandangan karena itu hirup nanti ya sambil di trotoar gitulahnya ya sebutnya seperti zombie. Mereka itu dalam pengaruh narkoba itu sudah banyak yang berjalannya saja sempoyongan, banyak yang di trotoar mereka kulit putih. Apa itu yang mereka merasa lebih mulia gitu daripada Michael Jordan? Coba Michael Jordan mah seberapa triliun hartanya selebritis dunia kan, coba bandingkan mereka kulit putih yang demikian. Apa keunggulan mereka, apa keutamaan mereka? Kalau melihat demikian saja nih misalnya ya, apa dari warna kulitnya? Michael Jordan mah senyumnya saja $1 juta teh. Michael Jordan lawan teh serius sekali $1 juta bayarannya. Nah mereka ini yang kulit putih yang itulah katanya gitunya yang ini artinya hal ini dari dulu berarti manusia punya pandangan seperti ini berarti kan sudah lama. Makanya kan budak atau hamba sahaya berkulit hitam. Ya sampai mengalami demikiannya hamba sahaya perbudakan disebutnya mereka berkulit hitam. Nah, termasuk Bilal kan yang mengalami kejadian seperti itu dipanggil Black si Black Black itu kumaha itu nyebut Black teh saya sih gak wadah kerupuk gitu ya Black ngegeroan teh meninggalin lah we. Nah ternyata kan Rasulullah nih mengoreksi bahkan marah Rasulullah nih kepada Abu Dzar dengan menyabdakan ya Aba Zarin ya wahai Abu Dzar laisa libnil baydai ala bis saudai fadlun, tidak ada keutamaan apapun lah itunya orang yang berkulit putih dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Emang gitulah, emang keutamaannya apa berkulit putih? Fakola Abu Zarin, nah ditegur demikian, ya dimarahi, bahkan itu dimarahi demikian oleh Rasulullah SAW. Fakola Abu Zarin, ya Abu Zar berkata, fadtoja'tu, kemudian aku berbaring di tanah, ngegoler di atas tanah nih, kemudian aku berbaring. Fakultu lirrojuli, lalu aku berkata kepada orang yang disebut si Black tadi ya. Kemudian aku berkata kepada orang itu, kum, berdirilah kamu. Fato ala khaddi, injaklah wajahku. Persis sama kan kejadiannya dengan Abu Tolha kan. Kalau Abu Tolha dengan Bilal kejadiannya, makanya saya titip Abu Zar, Abu Tolha gitu yang dua-duanya ternyata pernah mengalami. Nah kalau Abu Tolha hanya kejadian demikiannya itu Bilal gitu yang dipanggil si Gurau gitu, gagak hideung maksudnya kan gagak mah. Bilal dipanggil gagak gitu maksudnya gitu kan karena warna kulitnya hitam. Ternyata ini Abu Zar atau sih itu apal wae. Abu Zar sih itu apal wae itu ku Nabi dicarekan. Dan kejadiannya sama ternyatanya, baik Abu Tolha atau Abu Zar sama ternyata. Kemudian berbaring di tanah dan minta orang itu menginjak kepalanya sebagai permintaan maaf dan merasa kesalahannya ini belum gitulah termaafkan apabila orang yang direndahkan tadi belum menginjak kepalanya. Satu tak kejadiannya ini kan berdasarkan warna kulit, merasa lebih merasa lebih superior, merasa lebih hebat lah karena warna kulitnya. Ya berarti kan turunan kulit putih berarti.
itu can kabawa ari itu ras kuning kumaha. Iya dah kulit putih dan kulit hitam. Ras kuning bagaimana? Itu ras kuning itu tuh Asia Timur, Cina, Korea, Jepang itu kan ras kuning. Ya tengah-tengah lah sah ya tengah-tengah lah. Iya antara yang rasisme orang-orang yang berkulit putih. Satu tah etanya jelas nih dari sabda Rasulullah tentunya. Kalau ini kan garis keturunannya berdasarkan warna kulitnya, nggak ada keutamaan apa-apa. Keturunan siapa? Nggak ada. Lebih utama tidak ada. Tetap berarti makanya yang harus dipakai itu adalah tolok ukur dari Allah. Manusia itu yang mulia itu yang bagaimana itu harusnya yang dipakai oleh manusia. Tolok ukur dari Allah, ketetapan dari Allah. Karena kalau tolok ukurnya manusia sendiri, tadi lah selebritis merasa lebih dari yang lain. Ini ngerasa jadi selebritis, padahal pemain sinetron lagi figuran, jadi pembantu nih, ya jadi tungtunya tuh jadi figur pembantu, sih eta mah, mana yang nilai pembantu, eta berarti pirage gitu main di sinetron lagi ngan sakali di main lagi biasa jadi selebritis maka main ke sekali ge pemeran utama bukan main figuran jadi pembantu nih yang akhirnya jadi figur pembantu menjadi figur pembantu masih eta berarti ya ukurannya bisa beragam gitu dan tentunya semuanya kan tidak benar. Karena yang hakiki, yang sesungguhnya, ya itulah yang Allah tetapkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, artinya yang tinggi derajatnya, kedudukannya, mulia, terhormat di mata Allah, yang paling bertakwa bukan dengan hal yang lain. Yang kedua, jadi barusannya satu, berdasarkan hadis riwayat Ibnul Mubarak. Tentu yang pokok adalah sabda Nabi ya. Di mana sabda Nabi kepada Abu Dzar tadi menyabdakan ya Abu Dzarin laisa libnil baydai ala ibnis saudai fadlun. Wahai Abu Dzar, tidak ada keutamaan apapun gitunya orang yang berkulit putih enggak memiliki keutamaan apa-apa dibandingkan dengan orang yang berkulit hitam. Kau mau ngebandingin ke Bilal mah coba Bilalnya yang berkulit hitamnya, Bilal berkulit hitam mantan itu hamba sahaya. Berdasarkan hadis yang ini kan teteh akan populer dan seringnya ini diulang-ulang ya supaya ininya menjadi pelajaran ini ternyata benar-benar mulia nih. Ya itu kan Bilalnya masih hidup, kepastian masuk surganya sudah Allah wahyukan melalui Rasulullah kabarita kan tungtunakan ku Bilal. Kan mereka Bu Bilal punya amal apa? Nya geningan cek Bilal teh cekeng patakna. Bilal teh biasa. Bilal teh biasa saya mah. Oh atau gitu. Nah, atuh sampai memanggil gagak. Oh, ternyata Bilal kan sedemikian tinggi berarti derajatnya. Yang itu kan Bilal unggul, berarti kepastian masuk surganya sudah Allah beritakan kepada Rasulullah dengan itu kan berupa Allah memberi mimpi karena mimpi Rasulullah itu adalah wahyu. Allah memberi wahyu berarti kepada Rasulullah melalui mimpinya. Yang kemudian kan disampaikan ketika berjamaah sholat subuh tadi malam aku mendengar langkah kaki kamu di dalam surga. Aduh, cekeng ge. Matakna setengah bagaya lah cek Bilal teh. Setengah bagaya lah matakna. Kumaha Bilal segitu? Biasa-biasa. Bilal teh biasa-biasa. Yang kedua, jadi di hadis ini nih ya, fanzur kaifa nabbahahu. Nah, kita melihat bagaimana Rasulullah mengingatkan Abu Dzar annahu ra'a li nafsihi fadlan, di mana Abu Dzar kan melihat pada dirinya ada keutamaan bi kauni ibni baydoi karena berkulit putih. Saya bilang gitunya. Nah, Rasulullah di sini menggugah mengingatkan kepada Abu Dzar yang memandang pada dirinya itu ada keutamaan karena berkulit putih.
Wa inna zalika khotoun wa jahlun. Sesungguhnya hal itu adalah salah dan itu kebodohan. Ya, kalau menganggap dirinya mulia berdasarkan yang ininya, berdasarkan warna kulitnya lah. Nah, kemudian satu lagi di penjelasan tentang hadis ini ya, wanzur kaifa taba, dan kita lihat bagaimana Abu Dzar bertobat. Fanzur kaifa taba wa qala amin nafsihi, tayana penting namanya, dan dia cabut gitu, dia keluarkan ketakaburan itu dari dalam hatinya dengan cara dia berbaring di tanah minta diinjak. Kan sebetulnya jadi hina kan orang yang berbaring gitu di tanah, kemudian kepalanya diinjak, kan itu yang diinjakan amat hina sebetulnya kalau demikian. Tapi ya itulah, lihat bagaimana Abu Dzar bertobat dan qola'a min nafsihi syajaratal kibri. Abu Dzar melakukan demikian itu, ya ini berarti maknanya dia bertobat karena dengan tadi dia sudah berbuat salah gitu kan, dengan menghina orang lain. Dan dia dengan cara demikian itu maksudnya untuk, nah itulah menghilangkan takabur yang ada di dalam dirinya. Dengan cara demikian dia rendahkan dirinya sedemikian rupa, yaitu dengan cara berbaring dan minta kepalanya diinjak. Iz arafa anal kibro la yakma'uhu illa zilla. Karena Abu Dzar menyadari karena al-kibru itu tidak akan membawanya kecuali kepada kehinaan. Di awal juga sudah disampaikan bahwa takabur itu artinya kan sok besar, merasa besar, itulahnya dari arti kata takabur teh merasa besar. Kalau besar kan kabir, kalau takabur merasa besar. Atau ya orang merasa besar, orang merasa tinggi. Orang yang merasa tinggi pasti direndahkan oleh Allah. Orang yang merasa besar pasti dikecilkan oleh Allah. Nah, Abu Dzar itu menyadari bahwa kalau dirinya takabur, merasa besar, merasa tinggi, dia takut berarti nanti akan direndahkan dan dikecilkan oleh Allah. Maka segeralah dia bertobat dan lepas itunya, dan dia melepas itu ketakaburan yang ada di dalam hatinya. Dengan cara demikian, lebih baik dia merendahkan di depan manusia sampai berbaring diinjak kepalanya. Dia ridho kalau dianggap rendah daripada orang itu, tapi dengan demikian dia kan jadi tinggi derajatnya di mata Allah. Nah, dengan cara demikian kan berarti kan dia menjadi tinggi derajatnya di mata Allah karena dia bertobat. Mungkin kalau masih ingat kan, Allah itu bergembira sangatnya. Allah sangat bergembira apabila ada hambanya yang bertobat. Kegembiraannya mengalahkan orang yang kehilangan segala-galanya lalu kembali lagi. Itulahnya onta, seperti orang yang berada di tengah gurun gitu. Dia naik unta gitu dengan segala perbekalannya gitulah, istirahat di tengah gurun, lalu untanya hilang. Begitu bangun untanya nggak ada, dia putus asa pasti. Di tengah keputusasaannya itu kemudian untanya datang lagi. Seperti apa gembiranya orang ini. Itu membandingkannya, Allah sangat bergembira apabila ada orang yang bertobat. Nah, kalau Allah sudah bergembira, pasti Abu Dzar dimuliakan karena Abu Dzar telah membuat Allah senang. Ya, Abu Dzar itunya dengan bertobat itu sudah membuat Allah senang, membuat Allah bergembira. Dimuliakanlah Abu Dzar oleh Allah. Padahal kalau di mata manusia kejadian saat itu kan Abu Dzar merendahkan diri di hadapan orang tersebut sampai dia berbaring lalu kepalanya diinjak. Baik cik Abu Bakar teh asal jangan direndahkan oleh Allah. Dan ini ada dua hal berartinya di kejadian ini. Satu, Abu Dzar bertobat. Yang kedua, dia cabut gitu, dia keluarkan takabur yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, hadisnya riwayat Muslim.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Tak iya nya benernya Jawamiul Kalim nih, pendek nih redaksi hadisnya nih. Man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa abta'a bihi amaluhu itu yang asalnya sih terjemah harfiahnya itu lambat, telat dalam beramal. Man abta'a bihi amaluhu artinya ya orang yang kurang lah berarti maksudnya nya. Barang siapa yang kurang itu dalam beramal, lam yusri bihi nasabuhu, itu kalau tadi bahasanya kan abta'a teh lambat. Barang siapa yang lambat itu menjadi lambat itu dengan amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya itu tidak akan menjadikannya cepat. Artinya nasab enggak akan mempengaruhi apapun. Orang yang kurang dalam beramal itu tidak akan dilihat nasabnya, maka nasabnya ini tidak akan orang yang kurang itu, orang yang kurang dalam beramal soleh ini tidak akan tertolong lah gitu, atau nasabnya itu tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menolong apapun. Kalau redaksi hadisnya sih abto'abihi, barang siapa yang lambat. Kalau terjemahnya lambat talangke, muncul orang mah lambat talangke harese dalam beramal. Terus dia ini turunan siapa? Enggak ngaruh. Sekalau teh maka turunan itu tidak membantu apapun. Man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat itu amal solehnya, maka nasabnya itu tidak akan menjadikannya cepat. Nah, intinya lah ya maknanya barang siapa yang kurang itu dalam beramal solehnya, maka nasabnya ini tidak akan membantu, menolong, mempengaruhi apapun. Ya, karena penilaian Allah dari seseorang itu kan dari amalnya. Hadis ini ya teh innallaha la yanzuru yaumal qiyamati innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat atau memperhatikan amwal teh harta dan ajsam teh ya, ajsam fisik termasuk ini nasab turunan. Allah tidak memperhatikan, melihat, menilai seseorang dari harta dan fisiknya, turunannya, nasabnya. Walakin yanzurullahu ila iya kan, inilah yang akan menjadi penilaian Allah. Amal hati dan amal jasad. Walakin yanzurullahu ila qulubikum wa a'malikum. Allah akan melihat, memperhatikan dan menilai seseorang berdasarkan hati dan amalnya. Turunan siapa? Iya hadisna man abta'a bihi amaluhu, barang siapa yang lambat dalam hal amalnya, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya itu tidak akan menjadikannya cepat. Itulahnya maksudnya yang barang siapa yang amalnya sedikit, maka turunan itulah atau nasab, hubungan kekeluargaan lah itu sebetulnya kan gak akan mempengaruhi apapun. Nah, penjelasannya di sini sedikit nih. Unzur ila ibni Adam alaihi salam. Perhatikanlah anak Nabi Adam alaihi salam, Qabil. Ieu teh contoh Qabil, bapaknya Nabi. Perhatikanlah ini contohnya, yaitu anaknya Nabi Adam Qabil qatala Habil. Qabil membunuh Habil. Kemudian wabnu Nuhin alaihi salam, kemudian anaknya Nabi Nuh alaihi salam, hal tanfa'uha nasabuhuma, apa bermanfaat bagi mereka soal nasabnya, dimana kan mereka ini bapak mereka kan Nabi. Qabil anaknya Nabi Adam, Kan'an itu anak Nabi Nuh yang celaka itu Kan'an. Ya Kan'an anak kandung Nabi Nuh, bapaknya Nabi.
hal nafa'ahuma nasawuhuma, ada bermanfaat nggak bagi mereka nasab mereka, hanya karena mereka itu anak seorang nabi? Sama sekali tidak bermanfaat, tidak menolong, tidak mempengaruhi apapun. Nah, apalagi soal ininya Qabilnya khususnya. Ini Qabil yang ini nih hadisnya Imam Bukhari, ini hadis ini riwayat Bukhari. Imam Bukhari menyimpan itu, menempatkan hadis ini dalam Kitabul Janaiz, yaitu bab ini, bab orang yang sudah meninggal, jenazah si mayit lah gitunya, akan disiksa karena tangisan keluarganya. Hadisnya memang demikian. Orang yang meninggal itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Ternyata itu redaksi hadis oleh Imam Bukhari, ini dijadikan judul redaksi hadisnya. Demikian, seseorang akan disiksa itu, innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi. Itu redaksi hadisnya dijadikan judul oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya si mayit atau jenazah itu akan disiksa, pasti disiksa karena tangisan keluarganya. Judulnya redaksi hadis, kemudian oleh Imam Bukhari ditambah kata-kata Bukhari. Jadi Imam Bukhari bukan menambah hadis, karena Imam Bukhari kan tidak sedang membuat hadisnya, tidak sedang meriwayatkan hadis. Judul ya mah ditambahan tah redaksi nu eta teh, iza kana nauhu min sunnatihi, apabila, jadi bukan semata-mata menangis tapi meratap, disebutnya meratap, atau tangisannya itu tangisan nauhul jahiliyah disebutnya. Nauhul jahiliyah tehnya cara mengekspresikan kesedihan karena ada keluarga yang meninggal dengan cara jahiliyah, itu nauhul jahiliyah. Ya itulah kalau ibu-ibu terutama nih. Ini ibu-ibu di zaman jahiliyah sihnya. Ada yang itulah mau robek-robek bajunya, mau ngacak-ngacak rambutnya, sampai berguling-guling di luar, berteriak-teriak, itulah untuk ini karena ada saudaranya yang meninggal. Itu nauhul jahiliyah. Nah, kenapa dia melakukan demikian? Itu sunnah si mati. Dia melakukan demikian itu karena dia pernah melihat si mati melakukan demikian. Dia kan mengikuti. Disiksa nggak si mati? Si mati mah disiksa karena dosanya sendiri, diikuti oleh orang lain. Orang mau tuh ngocak-ngocak WC, doal disikatan kabeh WC di kebersih, halus itu, halus tuh, ekspresi itu, mengekspresikan kesedihan tuh, lubus ke WC, wah bersih keluar tuh WC kabeh, ada itu benar gitu. Nah, itu judulnya ya, itu judulnya hadisnya Imam Bukhari itu, yaitu memasukkan tentang Qabil. Apabila terjadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh Allah, apabila di dunia ini terjadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka Qabil kebagian dosanya. Karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Padahal Qabil itu maksud nyontohan, Qabil kan tidak bermaksud memberi contoh yang buruknya kepada orang lain. Tapi itulah Allah menetapkan. Dialah yang melakukan, yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Maka apabila kemudian berarti terjadi di muka bumi ini terjadi pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh Allah, maka Qabil kebagian dosanya. Nah, ini maksudnya menolong nggak? Karena dia anak Nabi? Sama sekali tidak. Nah, man abto'a amaluhu, bahkan mencelakakan berdietnya. Barang siapa yang celaka karena amalnya, maka nasab tidak akan mempengaruhinya. Nasab tidak akan membantu apapun. Barang siapa yang celaka karena amalnya sendiri, maka nasab atau turunan itu tidak mempengaruhi apa-apa, tidak membantu lah itunya, tidak menolong sama sekali. Jadi hadisnya ya.
Alah, masih ada waktu lah sedikit. Ini satu lagi, ini yang hadisnya ini riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Itu yang tadi itu, menurut Allah nasab adalah takwa, bukan nasab berdasarkan garis keturunan. Di mata Allah nasab itu adalah takwa. Jadi artinya nasab itu kan, kalau di kita kan nasab itu sekarang itulahnya, nasab itu karena hubungan darah sehingga menjadi keluarga kan disebutnya, karena ada hubungan darah kan jadi keluarga. Itulah orang tua anak, adik kakak dengan sepupu dan sebagainya lah gitu. Itulah hubungan nasab. Nah ini hadisnya, ternyata di mata Allah nasab bukan itu, nasab itu takwa. Dulur artinya dulur teh saha, orang yang bertakwa, sesama gitunya orang yang bertakwa. Itulah saudara yang hakiki di mata Allah. Nabi SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamati amarallahu ta'ala munadian yunadi. Nanti pada hari kiamat, idza kana yaumul qiyamat, nanti pada hari kiamat, amarallahu munadian yunadi, Allah memerintahkan kepada penyeru, satu penyeru, baik satu orang bisa lain jelema, bisa malaikat jadi itu menyeru nanya. Allah memerintahkan lah kepada satu penyeru yunadi untuk menyerukan, ala inni ja'altu nasaban. Ini ada kata nasab di sini nih ya. Ala inni ja'altu nasaban. Ketahuilah, ini yang menyeru ini ya, mengatakan seperti ini nih. Allah nanti pada hari kiamat Allah memerintahkan satu penyeru untuk menyerukan. Ini seruannya, isi seruannya. Ala ketahuilah, ini ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban. Sesungguhnya aku sudah menetapkan nasab itu apa, tapi kalian menetapkan sendiri nasab menurut kalian. Kurang lebih demikian nih maknanya nih ya. Ini ja'altu nasaban. Ini firman Allah ya, yang Allah perintahkan kepada si penyeru tadi. Sesungguhnya aku sudah menetapkan apa itu nasab. Wa ja'altum nasaban. Tapi kalian kemudian menetapkan sendiri nasab itu apa. Faja'altu akramakum atqakum. Aku sudah menetapkan bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Fa'abaitum, tapi kalian tidak mau ditetapkan demikian. Allah sudah menetapkan, aku sudah menetapkan bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Fa'abaitum, tapi kalian tidak mau ditetapkan demikian. Ila antakulu, kalian itu malah mengatakan fulan ibnu fulanin khairun min fulan ibni fulanin. Fulan bin Pulano itu lebih baik daripada si Wawalak bin Bebengok. Makanya si Anu lah lebih baik dari si Anu gitu. Ini binnya disebutnya artinya karena garis keturunan. Aku sudah menetapkan bahwa yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Kalian tidak mau ditetapkan demikian. Kalian malah menetapkan sendiri bahwa si Fulan bin Fulan itu lebih baik daripada si Anu bin si Anu lah gitulahnya. Fal yauma, maka hari ini arfa'u nasabi, aku akan mengangkat, aku akan meninggikan nasab sesuai ketetapanku. Nasab Allah gitunya, nasab Allah yang mana? Maka pada hari ini aku akan meninggikan nasabku. Wa adou nasabakum, dan aku rendahkan nasab kalian. Ainal muttaqun, tah ieu mana orang-orang yang bertakwa, itulah nasab Allah. Ini ya di ujungnya nih, ainal muttaqun, mana orang-orang yang bertakwa. Nah sampai di situ hadisnya. Ieu tah kalau bangga karena nasab, kalau nasab menurut manusia sekarang lahnya, kalau menurut manusia itu ya tadi karena hubungan darah, hubungan keluarga, bapaknya, kakeknya, leluhurnya, uaknya, mangnya, ngaku. Nah kalau itulah pokoknya mah. Karena jabatannya kah, karena hartanya, lalu merasa itu tadilahnya sebagai keturunan orang terpandang. Nah di mata Allah seperti ini. Ini sekali lagi nih hadisnya nih ya. Nanti pada hari kiamat Allah akan memerintah satu penyeru untuk menyerukan. Ini isi seruannya.
Ala ketahuilah, ini ja'altu nasaban, sesungguhnya aku sudah menetapkan nasab. Jadi nasab menurut Allah itunya yang seperti apa, sementara kalian malah menetapkan sendiri yang disebut nasab itu seperti apa. Kemudian aku menetapkan bahwa yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa, tapi kalian tidak mau. Kalian malah mengatakan si Fulan bin Fulan itu lebih baik dari si Anu bin si Anu. Maka pada hari ini aku tinggikan nasab sesuai dengan nasab menurut Allah, dan aku rendahkan nasab berdasarkan tadinya nasab berdasarkan manusia. Fa'ainal muttaqun, mana orang-orang yang bertakwa? Dipanggil itu oleh Allah. Karena inilah kan orang-orang yang mulia di mata Allah kan orang yang bertakwa. Inilah nasab menurut Allah. Artinya keluarga itu adalah ikatan ketakwaan, itu nasab menurut Allah. Meskipun di dunianya panggih gecan pernah. Ya misalnya orang sekarang nih orang yang hidup di zaman sekarang gitu, yang bertakwa, nanti bertemu nggak dengan orang yang bertakwa di zaman tabiin, dengan para sahabat, dengan zaman tabiin? Itulah keluarga menurut Allah. Kalau di ayat tadi itu surat apa yang innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin menurut sesama mukmin lah gitunya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Apalagi dengan hadis ini, inilah nasab sesungguhnya menurut Allah adalah ketakwaan. Di penjelasan sedikit nih, unzur ila nasabikal hakiki, coba lihat nasab kamu yang sesungguhnya menurut Allah itu siapa. Unzur ila nasabikal hakiki, lihatlah nasab kamu yang sesungguhnya. Fa inna abakal qarib, karena sesungguhnya bapak kamu lah gitunya, leluhur terdekat. Akan itu nama bapak kamu sebagai leluhur terdekat itu adalah orang hina, nutfatun qaziratun. Kalau melihat manusia mah ya manusia mah sama semuanya, dari nutfah yang hina, wajad duka kakek kamu, turobun zalilun juga tanah yang hina. Nabi Adam leluhurnya kan tanah yang hina, tanah letak. Nabi Adam teh dibuat dari letak, mun bahasa Sunda mah tanah apa, lumpur. Ya lumpur bah itu tanah yang yang bahan itu yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Adam itu tanah lumpur yang hitam, yang buruk ke pokoknya malah diciptakan jadi Nabi Adam. Nah, makanya di sini leluhur kamu itu tanah yang hina. Fa kaifa yaliku bika takabur, bagaimana apa pantas itu kalau kamu takabur? Nasab terdekat bapak kamu siapa? Itu sama dari nutfah yang hina asalnya, leluhur yang paling awal Nabi Adam dari tanah yang hina diciptakan oleh Allah. Nah, terus kamu ini takabur karena turunan kumaha? Jadi kalau kamu takabur karena turunan, itunya takaburnya itu karena apanya? Kamu tadi manu pedah warna kulit, pedah warna kulit, takabur. Nah sampai di sinilah ininya ada hadis yang ketiga sebagai obatnya lah itunya. Kemudian satu lagi lah ini ada Ali bin Abu Thalib berkata, aneh manusia ini, ajibun libni Adam, sungguh aneh manusia ini. Bagaimana manusia itu bisa sombong, padahal bahan yang dijadikan, bahan yang oleh Allah dijadikan menjadi dirinya lah gitunya, bahan. Nah, artinya Allah menjadikan dirinya itu dari bahan itulahnya, dari bahan yang hina. Wa akhiruhu jifatun qaziratun, kemudian setelah meninggal menjadi bangkai yang juga hina. Bangkai manusia itu kan rendah, hina, busuk bahkan. Wa huwa bainahuma yahmalul azirata, dan selama hidupnya
di dalam perutnya itu membawa kotoran yang kotor, busuk, yang hina. Bahannya bahan yang hina, setelah mati menjadi bangkai lebih buruk, selama hidupnya pun itu di dalam perutnya membawa barang-barang lah, itunya barang yang kotor, yang hina, itu kotoran di dalam perutnya. Nah, maka bagaimana manusia itu bisa sombong padahal demikian? Bahan yang Allah tetapkan untuk dijadikan manusia itu bahan yang hina. Setelah mati menjadi bangkai yang busuk, selama hidupnya kesana kemari membawa barang yang busuk di dalam perutnya. Terus yang takabur itu, kalau bisa takabur itu bagaimana? Tos tah beres seperti tanya bangga takabur, kalau bangga mau ujub mungkin itulah sebutannya. Takabur karena nasab, karena turunan yang sudah sangat jelas lah tadinya dalil-dalilnya. Bahkan Qabil anak Nabi Adam, Kanan anak Nabi Nuh juga celaka padahal bapak mereka seorang nabi.